Halo semuanya, ketemu lagi dengan Jam Matematika. Kali ini kita akan belajar bersama tentang statistika, khususnya pada visualisasi atau penyajian data. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah itu statistika? Oke, agar lebih mudah memahami, kita lihat contoh berikut ini. Pada suatu hari, di kantin SMP Negeri 7 Jakarta, seorang pedagang gorengan yang setiap hari menggoreng 50 bakwan dan 50 tempe mempunyai sebuah masalah, di mana cukup banyak gorengan yang tersisa atau tidak habis terjual. Nah, pedagang tersebut memikirkan bagaimana ya agar hasil penjualan lebih baik. Pedagang tersebut mencatat hasil penjualannya dalam seminggu terakhir. Berikut hasil penjualan gorengan dalam seminggu terakhir. Bisa kita lihat bahwa pada hari Senin terjual 25 buah bakwan dan 50 buah tempe. Pada hari Selasa dan seterusnya, datanya bisa kita lihat di tabel. Nah, dari data di atas, pedagang tersebut menyimpulkan bahwa gorengan bakwan tidak pernah habis dan gorengan tempe ternyata hampir setiap hari habis. Nah, dari data yang sudah disimpulkan ini, akhirnya pedagang gorengan memutuskan pada minggu depan bahwa dia akan mengurangi jumlah bakwan yang dijual. Dan karena tempe setiap hari habis, hampir setiap hari habis, maka pedagang tersebut akan menambah jumlah tempe pada minggu depan. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa pedagang gorengan ini memanfaatkan statistika untuk menyelesaikan masalahnya. Kayak gitu. Jadi kita mendapatkan sebuah gambaran tentang contoh penggunaan statistika. Oke. Nah, selain digunakan oleh pedagang gorengan ini untuk menganalisa hasil penjualan gorengan di kantin, ilmu statistika bisa digunakan juga untuk memperkirakan cuaca. Jadi BMKG bisa memanfaatkan ilmu statistika untuk memprediksi cuaca pada hari ini maupun beberapa hari ke depan. Selain itu, mungkin yang lebih familiar untuk kalian, ini adalah contoh Instagram. Nah, karena saya sering membuka konten tentang sepak bola, pada menu explore di sini bisa kita lihat bahwa kebanyakan konten yang muncul adalah tentang konten sepak bola juga. Ternyata dari sini media sosial juga memanfaatkan ilmu statistika untuk mengoptimalkan konten yang menarik sesuai dengan konten yang sering dilihat sebelumnya. Nah, selain ketiga contoh di sini, masih banyak lagi contoh yang lainnya tentang penggunaan statistika itu sendiri. Oke, selanjutnya statistika itu apa aja ya prosesnya? Yang pertama, ini kita ambil contoh dari pedagang gorengan tadi. Kita buat rencananya dulu. Seperti apa rencananya? Rencana dapat dimulai dengan membuat pertanyaan tentang masalah yang ada. Contohnya tadi, kenapa lumayan banyak gorengan yang tersisa setiap harinya? Dan bagaimana ya agar hasil penjualan lebih baik? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, pedagang gorengan memutuskan untuk mengumpulkan data. Jadi proses yang selanjutnya adalah mengumpulkan datanya dengan mencatat hasil penjualan bakwan dan tempe dalam seminggu terakhir. Proses yang selanjutnya setelah data dikumpulkan adalah menganalisis datanya. Pedagang gorengan tadi sudah mencatat hasil gorengannya selama seminggu terakhir, seperti contoh di sini, atau pedagang tersebut bisa membuat grafiknya seperti ini. Jadi dengan membuat grafik seperti ini dapat lebih terlihat seperti apa penjualan tempe atau bakwan setiap harinya. Nah, setelah proses menganalisis data, pedagang tersebut akhirnya dapat menyimpulkan hasil dari penjualan gorengan dalam seminggu terakhir. Jadi, karena tahu bahwa penjualan tempe lebih baik daripada penjualan bakwan,
pedagang tersebut menambah jumlah tempe dan mengurangi jumlah bakwan pada minggu depan. Nah, keseluruhan proses ini adalah proses statistika. Lalu, pada kesempatan kali ini kita akan lebih belajar banyak tentang proses dari visualisasi data yang termasuk dalam proses analisis data. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan masuk ke visualisasi data atau penyajian data. Nah, visualisasi data kita bisa lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dalam bentuk tabel yang sudah kita lihat sebelumnya. Yang kedua dalam bentuk bar chart atau grafik batang. Selanjutnya bisa kita juga gunakan line chart atau grafik garis, dan kita juga bisa gunakan pie chart atau grafik lingkaran. Oke, sebenarnya masih banyak lagi contoh atau grafik-grafik yang bisa kita gunakan untuk menyajikan data, tapi pada kesempatan kali ini kita akan cukup belajar tentang 4 cara penyajian data yang dasar. Sekarang kita akan masuk kepada penyajian data dengan contoh tabel. Nah, ini ada contohnya. Dari 20 siswa SMP Negeri 7 sebagai sampel, ditanya tentang jajanan favorit mereka di kantin. Oh ya, sebelum kita masuk ke datanya, sampel di sini maksudnya adalah sebagian dari siswa SMP Negeri 7. Jadi dari seluruh SMP Negeri 7 dipilih secara acak 20 siswa dijadikan sebagai sampel untuk observasi kali ini. Nah, pertanyaannya, apakah jajanan favoritmu? Dan ini adalah jawaban dari ke-20 siswa SMP Negeri 7 tersebut. Nah, dari data ini, agar lebih mudah dibaca dan kita pahami, kita ubah datanya ke dalam bentuk tabel. Oke, berikut adalah tabel makanan favorit siswa di kantin. Nah, yang pertama kita catat nasi goreng ternyata difavoritkan oleh 5 orang siswa. Mie goreng difavoritkan oleh 7 orang siswa. Bakso difavoritkan oleh 2 orang siswa. Es buah difavoritkan oleh 4 orang siswa. Dan yang terakhir, mie lidi difavoritkan oleh 2 orang siswa. Nah, dengan mengubah data yang ada dalam bentuk tabel, kita dapat membaca datanya dengan lebih mudah. Contohnya seperti ini. Kita dapat simpulkan bahwa ternyata mie goreng menjadi makanan paling favorit di kantin SMP 7. Terus nasi goreng menjadi makanan favorit kedua, dan es buah menjadi makanan favorit ketiga di SMP Negeri 7. Nah, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Jam berapa kebanyakan siswa mulai jajan ke kantin? Ini adalah jawaban dari ke-20 orang siswa sebagai sampel. Nah, agar lebih mudah memahaminya, kita ubah lagi datanya ke dalam bentuk tabel. Seperti ini. Siswa yang jajan pada jam 15.31 sampai 15.35. Jadi kita di sini buat rentangnya karena datanya terlalu banyak variasinya. Jadi kita buat rentangnya dari jam 15.31 sampai jam 15.35. Di sini ada 7 orang siswa. Selanjutnya, pada 5 menit kemudian 2 orang siswa. Pada 5 menit kemudian terdapat 4 orang siswa. Pada 5 menit selanjutnya terdapat 2 orang siswa. Pada 5 menit selanjutnya terdapat 2 orang siswa.
pada 5 menit terakhir waktu istirahat, ternyata terdapat 3 orang siswa. Nah, dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa lebih banyak siswa jajan mulai datang ke kantin pada 5 menit awal waktu istirahat. Dan satu lagi yang menarik, ternyata pada 5 menit menjelang pelajaran masuk masih ada beberapa siswa yang baru datang ke kantin. Nah, dengan mengubah data ke dalam tabel, kita dapat lebih memahami tentang data yang ada. Nah, tabel yang seperti ini dapat juga kita namakan sebagai tabel distribusi frekuensi. Oke, ini dia contoh penggunaan tabel untuk memvisualisasikan data atau menyajikan data. Oke, pada video kali ini kita sudah belajar bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel, dan pada video selanjutnya kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran. Sekian video kali ini. Kita akan sambung di video selanjutnya. Dan jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Dan kalau kalian tidak ingin ketinggalan video selanjutnya, tekan tombol subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di Jam Matematika selanjutnya.